Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jose Manuel Arwan Pajetan, absen 16 12 23. Di sini saya akan menjabarkan hasil praktikum uji daya hantar listrik larutan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Haji Emi Yulianingsi MM dan Ibu Siti Syamsia SPD selaku guru pembimbing saya. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih, di mana jumlah zat pelarut atau solvent lebih banyak atau lebih besar daripada zat pelarut atau solute. Larutan zat cair dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Dalam larutan elektrolit, yang berperan menghantarkan arus listrik adalah ion-ion yang bergerak di dalam larutan. Elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat adalah larutan yang menghantarkan listrik dengan baik. Hal ini karena zat terlarut akan terionisasi sempurna menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut mengandung ion-ion. Sedangkan dalam elektrolit lemah, larutan menghantarkan listrik dengan daya hantar lemah karena zat terlarut hanya terionisasi sebagian. Untuk dapat membedakannya dalam suatu pengujian, ada hal yang tampak berbeda. Yang pertama, pada larutan elektrolit kuat, jika lampu menyala dan di sekitar elektrolit timbul gelembung-gelembung gas. Dan yang kedua, larutan elektrolit lemah, jika lampu menyala tapi redup dan di sekitar elektrode tidak muncul gelembung-gelembung gas. Dan yang ketiga, larutan non-elektrolit, jika lampu tidak menyala dan di sekitar elektrode tidak muncul gelembung-gelembung gas. Untuk percobaan ini saya menggunakan 5 larutan, yaitu larutan air mineral, larutan cuka, larutan kapur, larutan garam, dan larutan penyegar. Untuk bahan-bahannya di sini ada air mineral, air cuka, larutan kapur, ini larutan garam, dan larutan penyegar. Dan untuk alat-alatnya, pertama yang dibutuhkan alat-alatnya adalah 2 baterai ABC, kabel sepanjang 1 meter, lampu kecil 1 buah, selotip atau perekat, gunting, 2 lidah buaya, penyebit lidah buaya, penyebit lidah buaya seperti ini, 2 buah, lalu 2 buah paku. Untuk langkah kerjanya, sambungkan 2 baterai ini seperti ini menggunakan perekat atau selotip ya. Seperti ini. Lalu kita sambungkan kabel ke kutub negatifnya. Lalu dilakban. Lalu potong dan sambungkan ke lampu kecil ini,
seperti ini. Lalu kita sambungkan lagi ke penjepit lidah buaya. Pertama masukkan ininya dulu ke dalam kabelnya. Lalu kita sambungkan penjepitnya dengan kabelnya. Lalu kita buka ininya. Ini dibuka, lalu tambahkan paku. Ya, seperti ini. Ya, sudah jadi. Dan untuk yang satu lagi, untuk positifnya kita sambungkan juga kabel ini. Ya, sudah jadi nih 2. Tinggal tambahkan penjepit buaya di sisi yang ini. Seperti tadi, ini dimasukkan dulu ke dalam, lalu tambahkan penjepit buayanya. Nah, sudah selesai. Lalu masukkan pakunya, jepit pakunya maksudnya. Sudah jadi seperti ini. Kita tinggal uji saja larutannya. Yang pertama itu air putih. Untuk air mineral tidak ada gelembung gas dan tidak ada menyala ya lampunya. Jadi bisa disimpulkan air mineral adalah non elektrolit. Selanjutnya adalah cuka. Untuk cuka, ini mungkin tidak terlihat tapi ada sedikit gelembung dan lampu tidak menyala. Jadi bisa disimpulkan cuka adalah elektrolit lemah. Selanjutnya adalah larutan kapur. Mungkin tidak terlihat, tapi di sini ada sedikit gelembung. Jadi bisa disimpulkan larutan kapur adalah elektrolit lemah karena tidak menyala lampu. Lalu selanjutnya ada larutan garam. Kita uji langsung. Bisa dilihat bergelembung banyak dan lampu menyala. Bisa disimpulkan larutan garam adalah elektrolit kuat. Dan yang terakhir ada larutan penyegar. Kita uji langsung. Di sini tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Jadi bisa disimpulkan larutan penyegar adalah non elektrolit seperti air mineral tadi. Jadi untuk pertanyaan mengapa suatu larutan bersifat elektrolit, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Yang berperan menghantarkan arus listrik adalah ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Daya hantar listrik larutan elektrolit bergantung pada jenis dan konsentrasi larutan. Larutan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena zat terlarut terionisasi dengan baik. Dan pertanyaan kedua, dari larutan-larutan yang diuji tersebut, larutan manakah yang bersifat non-elektrolit, elektrolit lemah, dan elektrolit kuat? Yang bersifat non-elektrolit adalah air mineral, larutan penyegar. Dan untuk elektrolit lemah adalah larutan cuka, larutan kapur. Dan untuk elektrolit kuat adalah larutan garam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak.